Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Dana tabungan koperasi tak kunjung cair. Ribuan nasabah mendesak DPRD Kota Pekalongan memecat anggota DPRD yang menjadi bendahara koperasi bermasalah. Tidak terima kritikan warga terkait menu pemberian makanan tambahan, Kepala Puskesmas dan Posyandu mencaci maki warga yang mengkritik di daerah Genuk Sari, Kota Semarang. Kami juga akan menyajikan pentas musik etno jazz unik yang berlangsung di area persawahan di Klaten. Sebuah gudang komponen elektronik di Magelang terbakar hebat Senin malam. Petugas sampai mengerahkan belasan unit mobil damkar ke lokasi kebakaran. Kobaran si jago merah menyala di tengah gelapnya Senin malam. Gudang komponen elektronik yang sekaligus digunakan untuk pembuatan adaptor di Kelurahan Jorong Gombo, Kota Magelang terbakar hebat. Kobaran api cepat membesar lantaran banyak material yang mudah terbakar di dalam gudang. Petugas pemadam kebakaran berjibaku padamkan api, namun alami kendala karena keterbatasan air. Si jago merah berhasil dijinakkan selama 1 jam. Ya, kami memadamkan api dulu. Kami juga mengerahkan dari kabupaten sebanyak 5 unit kendaraan. Dari kita juga 5 unit, cuman tadi sempat karena kita kehabisan air, sehingga kita minta bantuan dari kabupaten. Kebakaran ini termasuk gudang ya, gudang juga ada ini tadi pembuatan alat semacam adaptor untuk penyebab kebakaran sementara ini dalam lidik ya, nanti minta keterangan dari para saksi atau dari karyawan ya. Tidak ada korban jiwa, polisi tengah menyelidiki sumber api. Sedang pemilik gudang mengaku mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Wahyu Diono melaporkan dari Magelang. Angin puting beliung menerjang wilayah Klaten. Kencangnya hembusan angin membuat ratusan atap rumah beterbangan dan rusak tertimpa pohon tumbang. Pusaran angin puting beliung berputar di atas permukiman warga di Desa Tambong Wetan, Kalikotes, Klaten pada Senin lalu. Angin yang sangat kencang membuat sejumlah atap bangunan warga yang terbuat dari genting, asbes hingga seng berterbangan. Angin yang datang secara tiba-tiba itu membuat warga sekitar panik. Takut banget. Tadi di rumah sama siapa? Untung suami tadi pas nggak kerja, tapi cuma anak saya pas les nggak ada. Terus tahu-tahu asbes terbang semua? Terbang semua, Mas. Simbah sendirian atau Simbah gimana? sendiri, tapi mau nolong belum berani. Maksudnya kalau belum reda kan nggak berani, Mas. Selesai angin baru suami tak suruh jemput Simbah. Kalau rumah Simbah yang rusak bagian apa coba? Semua ini Mas kabur semua, nggak ada yang nganu ini sampai belakang. Dampak bencana puting beliung sedikitnya 200 rumah di kawasan Tembong Wetan dilaporkan mengalami kerusakan. Ini tadi sekitar jam 4:30 sore terjadi hujan lebat disertai dengan angin. Banyak rumah-rumah warga yang genting, terus galvalumnya pada berterbangan, pohon-pohon banyak yang tumbang. Diperkirakan ratusan rumah yang terdiri dari 5 RW, RW 1, 2, 3, 4, dan 5. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa tersebut. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Sebuah jembatan penghubung antar kecamatan di Kebumen nyaris roboh setelah diterjang banjir pada Sabtu lalu. Meski sudah diberi tanda dilarang melintas, masih banyak pengendara yang nekat melewati jembatan. Seperti inilah kondisi jembatan Cacaban yang berada di Desa Wonotirto, Kecamatan Karanggayam, Kebumen. Jembatan nyaris roboh usai diterjang banjir pada Sabtu lalu. Kondisi beton sebagai penyangga tengah jembatan ambles sehingga badan jembatan melengkung ke bawah.
Meski sudah diberi tanda dilarang melintas, masih banyak pengendara yang nekat melewati jembatan ini. Sebab jembatan menjadi akses satu-satunya penghubung antar kecamatan Karanggayam dan Karangsambung. Bawah itu paku buminya agak melewat sebelah. Karena kemarin banjir besar itu, kurang lebih malam minggu Kalau sebelumnya kondisinya masih bagus atau sudah mulai ada kerusakan sebenarnya? Sudah agak turun tapi belum separah ini. Jembatan sepanjang 70 meter itu dibangun sejak tahun 2007 lalu dan alami kerusakan sejak bulan Desember 2021 tanpa kunjung diperbaiki. Kondisi kian parah setelah diterjang banjir bandang. Adanya sendiri bahwasanya untuk sementara karena dana yang tidak mencukupi sehingga menunggu dana yang mencukupi. Warga berharap pemerintah segera turun tangan melakukan perbaikan. Selain menjadi penghubung antar kecamatan, jembatan yang hampir roboh ini juga menghubungkan 3 kabupaten, yakni Banjarnegara, Wonosobo, dan Kebumen. Wahyu Diono melaporkan dari Kebumen. Kita beralih ke informasi berikutnya. Seorang warga Genuksari di Kota Semarang didatangi Ketua Posyandu dan sejumlah warga karena mengecam menu pemberian makanan tambahan untuk balita yang tidak bergizi. Wali Kota Semarang meminta pihak terkait untuk mengevaluasi diri dan merespon kritik dengan cara yang santun. Kritik menu pemberian makanan tambahan atau PMT divideokan seorang warga Genuksari di Kecamatan Genuk, Kota Semarang. Ia menganggap menu PMT tidak bergizi karena hanya ada satu real food berupa 1 buah pisang dalam paket menu tambahan. Menu ini dikritik warga karena tidak bergizi dan tidak layak diberikan kepada bayi. Namun kritikan ini mendapat respon kurang baik. Ketua RT bersama Ketua Posyandu dan sejumlah warga langsung mendatangi rumah warga tersebut dan membentak warga yang mengkritik. Pihak kelurahan mengaku telah mendatangi rumah warga untuk menyampaikan permintaan maaf. Minta maaf atas kejadian kemarin kemudian ini saya selaku pemangku wilayah minta maaf atas kejadian tersebut, dan apabila makanan PMT kurang bergizi, mungkin ini sebagai koreksi kami dan Puskesmas untuk meningkatkan pelayanan kami agar makanan PMT untuk anak balita bisa lebih yang bergizi. Wali Kota Semarang minta agar kasus di Genuksari tidak terulang lagi. Ia minta Puskesmas dan dinas terkait mengevaluasi kembali menu pemberian makanan tambahan sehingga benar-benar bergizi untuk bayi. Saya minta ya jangan terulang kembali. Dan standarnya PMT ya tergantung. Kalau kita untuk makan anak umurnya mungkin empasi tadi ya, umur 6 sampai 8 bulan itu pasti makanannya berbeda. Untuk umur 9 sampai 1 tahun pasti berbeda. 1 tahun sampai 24 bulan pasti berbeda. Kemudian anak yang istilahnya yang kena istilahnya TBC, TB kan ada, pasti juga berbeda karena pasti harus ditambah obat. Terus kemudian makan pagi, siang, malam itu kan berbeda, dan mungkin harus tahu terpenuhi berapa satu harinya itu harus terpenuhi gizinya. Pemberian makanan tambahan untuk bayi dimaksudkan agar tumbuh kembang bayi sehat sehingga tidak mengalami stunting. Ali Mustafini melaporkan dari Kota Semarang. Seekor ular kobra Jawa masuk ke permukiman warga di Dukuh Blawong, Sragen. Karena merasa resah, warga akhirnya memanggil anggota damkar untuk evakuasi hewan melata itu. Sejumlah anggota damkar mendatangi gudang salah satu rumah warga di Dukuh Blangon, Kecamatan Tangen, Sragen. Mereka mencari keberadaan seekor ular kobra Jawa yang sangat meresahkan warga. Usai melakukan pencarian, hewan berbisa mematikan ini akhirnya ditemukan bersembunyi di bawah tumpukan perkakas. Dengan menggunakan alat penjepit, ular kobra sepanjang 1,3 meter itu akhirnya berhasil dievakuasi dan dimasukkan ke dalam karung. Keberadaan ular kobra itu pertama kali ditemukan pemilik rumah ketika akan mengecek telur di kandang ayamnya. Ayamnya bertelur,
nggak taunya ada ular nyembur itu. Kita tahunya ada kobra Jawa. Makanya kita nggak berani nangkap sendiri. Evakuasi ular kobra Jawa yang kira-kira panjangnya 1,3 meter. Sangat bisanya sangat tinggi dan racunnya sangat berbahaya bagi manusia. Ular kobra yang telah ditangkap nantinya akan dilepas liarkan ke habitatnya jauh dari permukiman warga. Heri Prastio melaporkan dari Sragen.